Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa dalam majelis online membahas kitab fiqih Al-Asma'il Husna, kaidah-kaidah yang mengajarkan kepada kita untuk bisa lebih memahami tentang makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan lanjutkan dengan nama Allah Al-Haqqu Al-Mubin. Al-Haqqu Al-Mubin. Al-Haqqu secara bahasa artinya sesuatu yang pasti, yang benar, yang bisa juga berarti lawan dari batil, lawan dari kebatilan. Al-Mubin juga berarti yang nyata, yang jelas, yang terang. Kita akan bahas lebih detail tentang makna dari dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. قال المؤلف حفظه الله: أما اسمه تبارك وتعالى الحق. Adapun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Haq, faqad warada fil Qur'an al-Karim fi 10 mawadhi'. Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an nama ini pada 10 tempat. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikumullahu fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Itulah Rabb kalian, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kalian yang hak. Ayat ini di dalam surat Yunus, Allah sebutkan tentang bahwasanya dialah satu-satunya yang hak. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya, Allah sebutkan tentang sembahan-sembahan dan objek-objek yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek-objek yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menutup ayat-ayat tersebut dengan mengatakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq." Itulah Allah Rabb kalian yang hak, tidak seperti selainnya yang kalian ibadahi. "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Setelah penjelasan dari Allah bahwasanya objek-objek yang diibadahi selainnya tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa memberikan kebaikan atau menolak keburukan, maka kata Allah setelahnya, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka ketahuilah tidak ada lagi setelah penjelasan kebenaran ini kecuali kebatilan. Kecuali kebatilan. Artinya, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada yang berhak diibadahi setelah Allah melainkan Allah huwal aliyyul kabir. Dan Allah juga berfirman menyebutkan tentang namanya ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Hajj, penjelasan tentang Tuhan-Tuhan yang diibadahi selainnya adalah Tuhan yang batil. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu dikarenakan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang hak. Dan segala yang mereka seru
segala yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang keliru, sembahan yang batil. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena hanya Allah sajalah yang bisa mencipta, mengatur, dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta. Maka Allah sebutkan, Dzalik bi'annallaha huwal haq. Demikianlah karena dialah Allah al-haq, yaitu yang benar, al-mustahiq, yang berhak mendapatkan ibadah. Karena ibadah itu adalah muqabilun ni'mah. Ibadah yang kita perhatikan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah balasan atas nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Seperti bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah sebagai bentuk balasan adalah sebagai bentuk balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan kedua orang tuanya sejak anak ini masih di dalam rahim ibunya. Jadi ibadah itu muqabil an-ni'mah. Ibadah itu adalah bentuk kesyukuran, balasan atas nikmat yang diterima. Maka kalau orang-orang menyembah patung, menyembah batu, menyembah pepohonan, orang yang cerdas dengan logikanya akan bertanya, apa alasan orang-orang tersebut menyembah objek-objek ini? Apakah objek tersebut yang mencipta, menyembuhkan, memberi rezeki, memberi keturunan? Kan nggak ada. Nah, terus gimana tuh? Nah, inilah yang disebut dalam bahasa Arab al-ibadah al-batilah. Peribadahan yang batil. Yaitu peribadahan yang keliru, yang salah sasaran. Karena yang namanya ibadah itu harusnya adalah bentuk balasan dari nikmat yang telah didapatkan oleh seorang. Sehingga para ulama disebutkan Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Manzumah Sulamil Usul ila Ilmil Usul ketika menjelaskan makna la ilaha illallah kata beliau wa anna ma'naha alladhi alaihi dallat yaqinan wa hadat ilaihi alaysa bil haqqi ilahun yu'badu illa al ilahul wahidul munfaridu bil khalqi wal rizqi wa bit tadbiri jalla 'anil syariki wan nadhiri. Kata beliau Syekh Hafidh Al-Hakami, makna la ilaha illallah adalah tidak ada objek yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah kecuali yang bisa mencipta, mengatur, memberi rezeki, dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta. Nah, perhatikan pada ayat ini, poinnya adalah kita ingin pahami apa makna hak di sini. Dan juga apa makna batil yang merupakan lawan kata dari al-haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Yang demikian itu dikarenakan dialah Allah Subhanahu wa taala al-haq. Dan arti al-haq tadi kita sudah jelaskan panjang lebar, artinya al-mustahiqqu lil ibadah, yang berhak menerima ibadah atas segala nikmat yang telah ia berikan. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan segala yang diibadahi selainnya adalah batil. Apa makna batil? Itu tidak berhak menerima ibadah. Keliru orang-orang yang menyerahkan ibadah kepada objek-objek tersebut. Karena objek-objek itu tidak bisa memberi nikmat untuk dirinya sendiri, lalu bagaimana ia bisa memberikan nikmat kepada orang lain. Jadi ini makna yang sangat mendalam yang seyogianya seorang memahami. Ini ada dua ayat seperti ini dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj, seperti pada apa yang disebutkan penulis ini, dan juga di dalam surat Luqman. Kemudian kata penulis, Hafizahullah, وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق
La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Di akhir surat Al-Mu'minun kata Allah Subhanahu wa taala, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Dialah Al-Maliku Al-Haq. Dialah yang memiliki kerajaan yang hak. Hak di sini artinya adalah yang benar-benar, yang memiliki kesempurnaan dalam perbuatannya. Salah satu bentuk kesempurnaan dalam perbuatan adalah hikmah dari setiap perbuatan. Jadi gini, di akhir surat Al-Mu'minun, Allah bawakan tuduhan orang-orang kafir. Mereka menyangka tidak akan dikembalikan hidup lagi setelah mereka meninggal. Dan mereka menyangka diciptakan di muka bumi ini hanya bentuk candaan saja. Artinya seakan-akan mereka tuh diciptakan hanya buat main-main, penciptanya hanya ingin main-main dan tidak memiliki hikmah dan tujuan. Allah berfirman, "Afahasibitum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian itu hanya untuk bermain-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah logika orang-orang kafir yang mereka menyangka bahwasanya penciptaannya di muka bumi ini hanya untuk bersenang-senang, makan, minum, memenuhi kebutuhan biologisnya. Seakan-akan mereka tidak akan dikembalikan tanpa tujuan hidup dan hikmah penciptaan. Nah, ini menghina karena yang namanya yang sempurna, sesuatu itu dikatakan sempurna jika ia melakukan perbuatan selalu terukur dan terarah, yang memiliki hikmah dan tujuan. Kita ambil contoh misalnya, kalau ada seorang presiden misalnya membuat sebuah kebijakan yang tidak memiliki hikmah dan tujuan, maka ini terhina. Ini adalah suatu uh, tindakan yang akan mengundang celaan. Misalnya, kalau seorang presiden membuat sebuah kebijakan, orang-orang yang ada di lampu merah, misalnya, mereka harus diperintah untuk menyalakan lampu dim sesaat. Atau misalnya disuruh untuk klakson 2 kali misalnya. Hal-hal yang tidak ada esensinya sama sekali. Makanya seperti ini dia dicela. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Ini kok kurang kerjaan banget presidennya misalnya membuat kebijakan seperti itu. Jadi membuat sesuatu, melakukan sesuatu tanpa ada tujuan yang kita sebut dengan bermain-main, ini menunjukkan ketidaksempurnaan subjek tersebut. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari tuduhan orang-orang kafir yang mereka menyangka setelah diciptakan tidak akan dikembalikan. Seakan-akan manusia diciptakan tanpa tujuan dan tanpa hikmah. Kata Allah, "Afahasibitum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kata Allah, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Nah, ini ayat yang disebutkan oleh penulis. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari tuduhan bahwasanya Allah hanya bermain-main saja di dalam menciptakan manusia. Itu tidak pantas. Karena yang sempurna, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna tidak akan pernah menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu tanpa ada hikmah. Kalau kita lihat di sekeliling kita, seekor lalat pun yang Allah ciptakan, yang kita lihat mungkin tidak ada nilainya, tapi memiliki tujuan dan hikmah penciptaan di alam semesta ini yang sangat luar biasa.
menjadi dekompos, menjadi pengurai, menjadi uh, banyak tujuannya, menjadi hewan yang mengurai bangkai-bangkai dari hewan lain. Ini sangat luar biasa. Syahid, Allah mengatakan, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Perhatikan di sini Allah menggunakan Al-Maliku Al-Haq. Dialah raja yang mencipta, yang memiliki semuanya, tapi kerajaannya itu dibangun di atas Al-Haq. Dibangun di atas Al-Haq. Bukan hal yang bermain-main. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali ia, dan dialah pemilik arsh yang mulia. Wa amma ismuhul mubin, faqad warada fi mawdi'in wahidin maqrunan bil haqq. Adapun nama Allah Al-Mubin, ini telah disebutkan di satu tempat, satu ayat yang disandingkan dengan nama Allah Al-Haq. Qala ta'ala yawma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Di hari kiamat kelak, mereka pun dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dinahum, amalan-amalan mereka, yang tidak ada satupun yang dizalimi. Dan pada saat itu wa ya'lamun, pada saat itu mereka menyadari annallaha huwal haqqul mubin. Dialah Allah yang maha hak, yang memiliki hikmah dalam setiap perbuatannya, yang segala sifat-sifatnya mulia, dan dialah Al-Mubin. Al-Mubin di sini bisa berarti yang nyata, juga bisa berarti Al-Mubin yang memberikan penjelasan terhadap manusia atas apa yang telah mereka lakukan. Al-Mubin yang jelas, yang terang. Wa ma'na al-haq ay alladhi la syakka fihi wa la raib. Makna al-haq yaitu sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. La fi dzatihi, baik dalam zat Allah Subhanahu wa taala, wala fi asma'ihi wa sifatih, tidak pula pada nama-nama dan sifat-sifat. Wala fi uluhiyyatihi fa huwa al-ma'budu bihaqqin wala ma'budu bihaqqin siwah. Begitu pula dalam perkara peribadahan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tabaraka wa ta'ala haqq, wa asma'uhu wa sifatuhu haqq, wa af'aluhu wa aqwaluhu haqq, wa dinuhu wa syar'uhu haqq. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hak. Nama-nama dan sifatnya hak. Artinya tidak ada keraguan. Apa maksud tidak ada keraguan dalam nama dan sifat Allah? Tidak ada keraguan dalam kesempurnaannya, tidak ada keraguan dalam keindahannya, tidak ada keraguan dalam segala oh, kesempurnaan, kemuliaan, dan segala sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perbuatan dan perkataannya semuanya hak. Agama dan syariatnya juga hak. Wa akhbaruhu kulluha haq, wa wa'duhu haq, wa liqa'uhu haq. Begitu juga setiap berita yang Allah sampaikan, baik itu berkaitan perkara yang telah berlalu, atau yang sedang terjadi, ataupun yang akan datang, semuanya hak, dan janji Allah adalah hak. Begitu juga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah benar dan hak adanya. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل بالإقرار بهذه المعاني. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca doa iftitah pada saat pada saat salat malam, beliau membawakan pengikraran terhadap makna-makna ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama min al-lail yatahajjad qala." Di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun di malam hari untuk melakukan salat tahajud, beliau akan memulai membaca doa iftitah dengan mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin.
Ya Allah, segala puji bagimu. Engkaulah yang menegakkan, yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja, siapa saja yang ada di dalam keduanya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Dan segala puji bagimu, engkaulah pemilik langit dan bumi beserta siapa saja yang berada di dalamnya. Walakal hamdu au walakal hamdu walakal hamdu lakal mulku samawati wal ard. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Dan bagimu segala pujian, engkaulah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Segala puji bagimu, engkaulah raja langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq. Segala puji bagimu, engkaulah al-haq. Engkaulah yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Wa wa'dukal haq. Setiap janjimu adalah haq. Wa liqa'uka haq. Dan perjumpaan denganmu adalah haq. Wa qawluka haq. Ucapanmu adalah haq. Wal jannatu haq. Wal naru haq. Surga dan neraka haq benar adanya. Wal nabiyuna haq. Dan para nabi yang telah berlalu juga haq. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Begitu juga Muhammad adalah nabi yang haq. Was-sa'atu haq. Hari kiamat adalah haq adanya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, dan hanya karena engkau aku menegakkan hujjah, menjelaskan kepada orang-orang yang tidak memahami, dan hanya kepadamu aku merujuk di dalam mencari hukum. Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Maka ampunilah segala yang telah aku lakukan dan yang telah berlalu dari ampunilah dosa-dosaku yang akan datang dan yang telah berlalu. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Begitu juga yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang aku lakukan secara terang-terangan. Antal muqaddimu antal muakhir. Engkaulah yang menjadikan seorang itu terdepan dan engkau yang menjadikan seorang itu terbelakang. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa ma'na al-mubin. Adapun makna dari nama Allah Al-Mubin ay al-mubinu li'ibadihi sabila ar-rasyad, yaitu yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan petunjuk. Al-mudhih lahumul a'mal as-salihah allati yanaluna biha thawab. Dialah yang menerangkan kepada hamba-hambanya amalan saleh yang dengannya mereka akan mendapatkan balasan terbaik. Wal a'mal as-sayyi'ah allati yanaluna 'alaiha al-'iqab. Dan dia juga yang menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang amalan kejelekan yang akan menjadi sebab dihukum dan diazabnya seseorang. Qala ta'ala, Allah berfirman, yuridu Allahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah itu sangat menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada kalian tentang jalan orang-orang sebelum kalian agar Allah memberikan tobat untuk kalian. Dialah yang maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah dalam perbuatan. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. Dan sekali-kali Allah tidak akan membuat tersesat suatu kaum hingga Allah menjelaskan kepada mereka apa yang menjadi sebab ketaatan mereka. ومن معاني المبين أي البين أمره في الوحدانية فهو الإله الحق المبين لا شريك له. Dan di antara makna al-mubin adalah yang jelas, yang terang dalam keesaannya, yang terang dalam keesaannya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang jelas. Kemurnian ibadah hanya diserahkan kepadanya, tidak ada sekutu baginya.
هذا وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبينات على أنه الإله الحق لا شريك له، وأن الألوهية من سواه باطل وضلال وزيغ وانحلال. Dan Allah telah menjelaskan berbagai macam penjelasan di dalam Al-Quran tentang bukti-bukti, argumen, dan juga dalil yang menjelaskan bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Dan bahwasanya segala uluhiyah, segala objek-objek yang diibadahi selainnya adalah objek yang batil dan sesat. Seperti firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian dikarenakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak dan bahwasanya yang mereka ibadahi selainnya adalah batil, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa qawluhu dzalik ay alladhi buyyina lakum min 'azamatihi wa sifatihi ma bayyana huwa al-haqq huwa al-ma'bud bihaqq. Arti dzalik yang demikian itu yaitu apa yang dijelaskan kepada kalian berupa keagungan Allah dan sifat-sifatnya. Ini semuanya menjelaskan kepada kalian bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wala ma'budu bihaqqin siwahul, dan tidak ada yang berhak diibadahi selainnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dalam zatnya, dalam nama-namanya, sifatnya, agamanya, rasul-rasul yang ia utus, janji dan ancaman, begitu juga perjumpaan dengan Allah, semuanya hak, serta ibadah kepadanya itulah ibadah yang hak. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya apa yang mereka ibadahi selainnya adalah batil, alladzi huwa batilun fi nafsih, yaitu kebatilan pada objek yang diibadahi. Begitu juga kebatilan pada tandingan-tandingan selain Allah, baik itu patung atau hewan yang dijadikan objek yang diibadahi atau benda-benda mati lainnya. Li'annaha kullaha mudmahillatun zailah, karena semua objek-objek tersebut akan hilang, akan sirna. La tamliku li nafsiha dharran wala naf'a. Semua objek-objek tersebut tidak bisa menjaga dirinya dari kejelekan, apalagi mau menjaga selainnya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan objek-objek tersebut, maka mereka tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Fa'ibadatu man hadha sya'nuhu abdalul batil wa adallul dalal. Maka beribadah kepada objek yang dicipta, bukan mencipta, maka ini diantara bentuk kebatilan yang paling batil dan kesesatan yang paling sesat. ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكرها الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق ولا معبود بحق ما يل ولا معبود بحق سواه. Di antara hujjah argumen yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Pertama, tafarruduhu tabaraka wa ta'ala birrububiyyati la syarik. Alasan mengapa manusia hanya boleh beribadah kepada Allah, ini yang pertama. Karena dialah Allah satu-satunya yang mencipta mereka, memberi rezeki, dan juga mengatur kehidupan mereka serta memiliki mereka semua. Ini dalilnya sangat banyak yang sebagiannya tadi kita sudah sebutkan. Yang kedua, zikruhu subhanahu li asma'il husna wa sifatihil ula الدال على كماله وجلاله وعظمته وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang nama-namanya yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang semuanya ini menjelaskan akan keagungan dan kebesaran, kesempurnaan
Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, nama-nama yang disematkan, nama-nama yang penuh dengan kekurangan. Wa annahu al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna siwah. Sehingga ketika cuma dialah pemilik nama-nama yang indah, sifat-sifat yang maha tinggi, maka hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. ومن الأمثلة على ذلك آية الكرسي التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره. Contoh yang jelas akan hal ini, apa yang Allah sebutkan dalam ayat kursi yang menyebutkan kepada kita tentang kemurnian tauhid dan penjelasan tauhid. Haitsu dzukira fiha min asma'illahil husna khamsatu asma'. Yang mana di dalam ayat kursi ini Allah sebutkan ada 5 nama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini udah 3. Allah al-hayyu al-qayyum. Dan di akhir wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyu al-azim. Ada 5 nama yang semuanya menunjukkan nama-nama yang indah yang mengandung sifat-sifat yang sempurna. Kemudian yang ketiga, ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه وفي سورة النحل. Di antara alasan kenapa manusia hanya boleh beribadah kepada Allah adalah karena Allah lah yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Allah menyebutkan satu persatu di dalam Al-Quran tentang nikmat-nikmat ini. Dan tadi kita sudah sebutkan al-ibadatu muqabilun ni'mah. Ibadah itu esensinya adalah balasan terhadap suatu nikmat. Ibadah adalah balasan terhadap suatu nikmat. Kita ambil contoh secara logika manusia. Secara logika manusia, seorang anak hanya akan berbakti kepada orang tuanya secara naluri. Adapun kepada orang lain, dia masih akan berpikir. Dia akan berpikir untuk berbuat baik kepada orang lain. Mungkin karena tekanan sosial atau pendidikan keluarganya mengajarkan seperti itu. Tapi secara naluri, manusia hanya akan berbuat baik kepada orang tuanya. Kalaupun dia berbuat baik kepada orang lain, maka tidak akan sama perbuatan baik kepada orang tuanya kalau dibandingkan dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena berbakti kepada orang tua ini sebagai bentuk balasan atas nikmat yang diberikan orang tua kepada sang anak. Maka begitu juga di dalam kehidupan ini, segala yang kita terima adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepada Allah salah satunya sebagai bentuk syukur atas nikmat ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kalian nikmat-nikmatnya agar kalian semua menyerahkan, berserah diri kepada Allah dalam bentuk peribadahan dan juga segala kehidupan kalian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Kalau seandainya mereka berpaling wahai Muhammad, kewajibanmu hanyalah menyampaikan ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ya'rifuna. Oh, di sini ada yang hilang ya. Di sini ada yang hilang harusnya ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Itu paragraf baris 4 dari bawah itu harusnya ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Harusnya ada kata ya'rifun, tapi di sini hanya langsung nikmat Allah. Artinya mereka itu mengetahui bahwasannya nikmat-nikmat itu datangnya hanyalah dari Allah. Namun sayangnya setelah itu mereka mengingkarinya. Setelah itu mereka mengingkari apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa nikmat. Ini sangat-sangat disayangkan. Kemudian yang keempat, zikru subhanahu li ijabatil mudtarrin
وكشفه كربات المكروبين ولا يقدر على ذلك أحد سواه. Kenapa hanya Allah yang berhak kita ibadahi? Karena dialah Allah yang menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berada dalam kondisi terdesak, kondisi darurat, yang mereka menyangka akan binasa dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabulkan doa hamba-hamba yang berada dalam kondisi terdesak ini, mereka pun diselamatkan. Begitu juga orang-orang yang sedang tertimpa musibah, Allah pun berikan jalan keluar bagi mereka. Dan kita ketahui tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah." Siapakah yang bisa menjawab doa orang yang berada dalam kondisi terdesak, kondisi darurat, dan siapakah yang bisa untuk menghilangkan kesusahan dari orang-orang yang sedang tertimpa kesusahan kalau bukan Allah? Sayangnya sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Baik, kita ambil halaman terakhir. Yang kelima, ikhbaruhu an nafsihi bi annahu nafi'u dhar al-mu'ti al-mani' wa anna man siwahu la yamliku syai'an min dhalika li nafsihi wa la li ghairihi. Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang dirinya bahwasanya dialah yang memberi manfaat dan menolak kemudaratan. Atau dia pula yang memberikan kemudaratan. Dia yang memberikan penyakit dan hanya dia yang bisa memberikan kesembuhan. Al-Mu'til Mani', dialah yang memberikan rezeki dan dia juga yang menahan rezeki dari seseorang. Dan setiap objek yang ada di muka bumi ini tidak ada satupun yang bisa menguasai untuk dirinya sendiri, apalagi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Allah berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian perhatikan yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menurut kalian jika Allah menginginkan keburukan kepadaku? Apakah objek-objek yang kalian seru selain Allah bisa menyelamatkan aku dari keburukan tersebut? Atau sebaliknya, jika Allah memberikan rahmat untukku, apakah objek-objek itu bisa menghalanginya dariku? Maka katakanlah, hanya Allah lah, aku mencukupkan urusanku, menyerahkan segala hidupku, dan hanya kepadanya lah orang-orang bertawakal berserah diri. Kemudian yang keenam, Allah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang detailnya penciptaan makhluk ini dan betapa indahnya penciptaan alam semesta. Allah berfirman, dialah Allah yang menjadikan bumi tempat yang stabil bagi kalian untuk ditempati sebagai tempat tinggal. Dan dia yang menjadikan langit sesuatu yang ditinggikan. Kemudian ia yang memberikan rupa bagi kalian, yang menjadikan rupa kalian indah dibanding makhluk-makhluk yang lain, dan dia pula yang memberikan rezeki dari yang baik-baik untuk kalian. Itulah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, maka maha tinggi, maha suci Allah pencipta alam semesta. Yang terakhir, yang ketujuh, di dalam Al-Quran Allah mengabarkan tentang rendahnya dan hinanya objek-objek yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya objek-objek tersebut tidak bisa menguasai apapun di alam semesta ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah." Wahai sekalian manusia, Allah akan memberikan permisalan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah, mereka tidak akan bisa menciptakan apapun walaupun hanya berupa seekor lalat. Dan kalau seandainya seekor lalat ini hinggap di makanan mereka atau di minuman mereka, lalu mengambil sedikit dari makanan atau minuman tersebut, disedot oleh lalat ini, kemudian diubah
menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam pencernaan lalat ini, ketahuilah manusia tidak akan bisa mengembalikan makanan yang utuh tadi keluar dari lalat tadi. Jadi gini maksudnya, kita tahu ketika lalat hinggap di suatu tempat, dia menyedot protein atau karbohidrat, itu akan diubah dengan enzim-enzim yang ada dalam pencernaan lalat. Kalau sudah diubah dengan reaksi kimia alami yang dilakukan oleh lalat ini, akan mengubah zat yang tadinya karbohidrat atau misalnya protein dipecah menjadi asam amino dan seterusnya. Itu manusia tidak akan bisa mengembalikannya lagi. Dha'ufat talibu wal matlub. Itulah kondisi kalian wahai manusia. Kalian tidak akan bisa menciptakan lalat. Bahkan untuk menyelamatkan apa yang sudah dimakan oleh lalat, kalian pun tidak bisa. Dha'ufat talib. Sungguh sangat lemah orang yang berdoa kepada lalat. Begitu juga lalat ini yang artinya sungguh sangat lemah. Kalian wahai penyembah berhala dan penyembah kalian dan berhala yang kalian sembah pun sama saja kedudukannya, tidak bisa menguasai bagi dirinya kebaikan atau menghindarkan dari keburukan. Ma qadarullah haqqa qadrih. Sungguh mereka benar-benar tidak memberikan pengagungan kepada Allah dengan yang seharusnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ila ghairi dzalika minad dalailil bayyinat, dan juga bukti-bukti yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wal hujajul wadihat, dan juga argumen-argumen yang sangat jelas dan terang, allati siqat fil Qur'anil Karim mubayyinatan anna Allah azza wa jalla huwal ilahul haqqul mubin, yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya dialah Allah Rabb yang disembah, al-haq yang benar, al-mubin yang terang, yang jelas, tidak ada keraguan padanya, wa anna uluhiyyata man siwahu kufrun wa tughyan, dan bentuk peribadahan kepada selainnya adalah bentuk kekufuran dan melampaui batas, wa dhalalun wa buhtan, dan juga bentuk kesesatan dan kebohongan, kepalsuan. Baik, selesai kita di penghujung nama Allah Al-Haqqu Al-Mubin. Silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, barakallahu fi Ustaz atas penyampaian kajiannya. Baik, akhwat sekalian, kami buka majlis tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Raise hand please atau ditulis di kolom chat. Silakan. Baik, jika belum ada pertanyaan langsung, izin Ana membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Nah, Baik, ini Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana punya adik laki yang sudah lama mondok di ma'had. Qadarullah selesai libur lebaran kemarin, beliau tidak mau balik lagi ke pondok dengan alasan yang tidak jelas. Terus saat ini pergaulannya cukup bebas, mulai membantah jika diberi nasihat dan sering lalai dalam ibadah. Dan beliau ternyata memiliki hubungan dengan adik ipar Ana, yakni adik dari suami Ana. Posisi adik ipar sekarang ini tinggal bersama Ana. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustaz kerana Ana merasa susah dengan suami dikarenakan hubungan mereka tadi. Silakan Ustaz. anu. Ya, ini permasalahan yang komplit sebenarnya. Tentang pendidikan anak. Tentang pendidikan anak, seorang tidak bisa berbicara hanya pada satu kondisi atau satu level dari usia seorang anak. Ini adalah proyek yang sangat panjang. Ini adalah pekerjaan yang sangat kompleks. Kita tidak bisa memvonis anaknya hanya karena pada satu perbuatan. Kita juga tidak boleh berserah diri dan menyerah hanya karena satu perbuatan. Enggak. Tapi ini adalah pendidikan karakter yang terlalu panjang untuk kita jelaskan. Hanya intinya gini. Disinilah kita lihat bahwasanya Islam itu selalu memberikan kepada umat ini tindakan preventif. Kita tidak menantikan sesuatu itu bagaikan penyakit, kita tidak mengobati, menunggu terinfeksi, kemudian kita repot mengobatinya, tapi dimulai dari pencegahan. Di dalam Islam, saya nggak tahu ini adik iparnya dan itu
Tadi tidak disebutkan jenis kelaminnya, tapi sepertinya karena ada hubungan asmara atau semisalnya, karena memang biasanya laki-laki error kalau udah kayak gitu ya. Nah, intinya Islam memulai dari memisahkan, menjauhkan dari yang namanya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Karena memang Allah yang menciptakan manusia. Allah tuh paling tahu seperti apa tipikal laki-laki. Allah tuh tahu seperti apa hormon laki-laki ketika berhadapan dengan makhluk wanita ini. Jadi ini harusnya dimulai dari awal, yaitu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, dijauhkan uh, dari sisi hubungannya, interaksinya, hanya pada perkara-perkara yang sifatnya hajat atau darurat saja. Ini poin yang pertama. Maka seharusnya yang dilakukan adalah membuat batasan, harus ada tindakan preventif pencegahan sebelum infeksi ini terjadi. Tapi kalau sudah infeksi terjadi, maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan obat terbaik. Persiapkan obat terbaik. Saya nggak tahu seperti apa kondisinya. Kalau memang ini kita berbicara solusi yang paling gampang dan menyelesaikan urusan ini. Kalau memang keduanya itu dipandang sudah layak untuk berumah tangga, nikahkan. Kalau memang dipandang sudah sanggup, karena begitulah perintah Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Abu Dawud, ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa saja yang telah sanggup untuk menikah, segera dia menikah. Islam itu nggak ada kepalsuan, nggak ada kebohongan, nggak ada hanya mementingkan cover, validasi dan penilaian orang, nggak ada. Seorang kalau udah mampu udah nikah. Ini solusi yang paling menyelesaikan. Kalau memang itu tidak bisa terjadi, entah pertimbangan apa, maka yang harus dilakukan adalah benar-benar memisahkan. Karena yang namanya laki-laki, begitu juga perempuan, pada kondisi seperti ini ada namanya adrenalin rush. Dorongan adrenalin untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, hingga la qaddarallah la haula wala quwata illa billah, bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Maka kalau memang solusi yang kedua tadi tidak bisa dijalankan, maka harus ada solusi amputasi sifatnya. Memang sakit, tapi harus dilakukan untuk mencegah perkara yang lebih besar. Harus benar-benar dijauhkan. Entah seperti apa, tentunya masing-masing keluarga mengetahui kondisi masing-masing. Tapi itu pijakan-pijakan berpikirnya, kalau memang tidak bisa digabungkan antara kedua ini, maka harus dipisahkan secara ekstrim. Karena kalau dipisahkan secara pelan-pelan, laki-laki tetaplah laki-laki. Kalau kata orang mah buaya ya. Kecuali kalau udah ngaji namanya buaya soleh. Tapi seperti itulah ah, laki-laki. Syahid, keluarga harus melakukan tindakan segera, karena la qadarallah na'udzubillah, kita nggak tahu apa yang terjadi kalau seandainya itu nggak bisa terjadi. Ini saya berasumsi sendiri karena tadi penjelasannya, pertanyaannya nggak jelas ini adik iparnya yang laki-laki atau perempuan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nih, ini yang penanya adiknya laki dan Hmm, iparnya perempuan Ustaz. Yang udah iparnya ketebak sih. perempuan Hmm, tinggal serumah iya, dengan udah ketebak. penanya. Seperti itu. Qadar Allah emang, apalagi yang memungkinkan mereka bisa bertemu secara intens, yang di ah, terlihat dari luar seakan-akan legal ya. La qadar Allah. Artinya
Wallah alam kita cuma bisa sarankan seperti itu tadi. Kalau memang mereka dipandang sudah cukup umur dan sudah bisa menjalani rumah tangga, segera nikahkan. Tapi kalau belum bisa harus diamputasi, dipisahkan secara ekstrim. Karena kalau tidak seperti itu, dikhawatirkan terjadi perkara yang membuat menyesal kedua belah pihak dari keluarga ini. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Syukran jazakallah khairan atas nasihatnya dan pencerahan Ustaz. Ini berlaku pada kes-kes sekarang Ustaz. Kasus-kasus sekarang. Baik Ustaz, izin bertanya lagi. Ah, Pertanyaan sudah masuk di kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah membaca zikir petang sedangkan kita belum solat asar kerana lagi di jalan? Boleh, zikir petang nggak berkaitan dengan sholat. Secara umum, dia boleh-boleh saja. Dia uh, membaca zikir petangnya, khususnya perempuan ya. Dan sebagian Iya ulama Ustaz. mengatakan zikir zikir petang ini dimulai dari zuhur, setelah zuhur, karena kembali kepada makna amsa, zikrul masa. Para ulama sebagian mengatakan kata-kata masa sore itu dimulai dari setelah zuhur. Maka tidak ada korelasi yang saling mengharuskan antara sholat asar dengan zikir. Kapan saja dia baca zikirnya setelah asar, baik dia sebelum sholat atau setelah sholat, sah-sah saja. Atau dia mau akhirkan sampai malam pun sah. Boleh insya Allah. Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Pertanyaan berikut Ustaz. Afwan izin bertanya, Ustaz, di manakah terdapat dalil mengenai syafaat? Apakah syafaat akan diminta Rasulullah SAW ketika di padang mahsyar ataukah di bahagian lain di akhirat? Apakah kawan-kawan atau saudara-saudara yang soleh juga bisa memintakan syafaat untuk kawan kerabatnya pada saat apa itu terjadi di akhirat? Jazakallah khair Ustaz. Ya. Nabi SAW memiliki dua syafaat khusus. Dua syafaat khusus yang tidak dimiliki selain beliau. Yang pertama pada saat padang mahsyar, beliaulah orang yang meminta kepada Allah agar menuntaskan urusan di antara manusia pada saat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau memiliki syafaat untuk meminta dibukakan pintu surga. Beliaulah dan umat ini yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Selebihnya, anak yang saleh, orang tua, teman yang saleh, guru yang saleh, semua orang-orang saleh, begitu juga para nabi dan rasul yang lain, dan para syuhada, para penghafal Al-Quran, masing-masing bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka kenali atau kepada saudara-saudara mereka. Demikian Allah alam. Dalilnya panjang banget ya. Kalau seandainya ada waktu sih kita bisa jelaskan panjang lebar, tapi sekarang pun udah lewat ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, apakah ada masa sedikit Ustaz? Pertanyaan terakhir masuk. Baik, di mana saya ya? Ini Ana izin bacakan Ustaz lagi pertanyaan yang masuk ya. Ya. Afwan Ustaz, gimana mencebok anak jika kita sudah berwuduk? Apakah bisa anak cebok si anak dengan menggunakan shower? Apakah najisnya dianggap hilang atau belum kerana tidak dicebok dengan tangan? Silakan Ustaz. Nah, jadi kan dalam membersihkan najis itu ada namanya illah, ada namanya objek yang ingin dihilangkan. Nah, objek ini dikatakan hilang kalau tiga sifat dasarnya sudah tidak ada. Yang pertama baunya, warnanya, dan rasanya. Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Innal ma'a la yunajjisu syai'un illa idza taghayyara rihu aw launuhu aw ta'muhu binajasatin tahrith." Maka ketika seorang ibu ingin membersihkan, membasuh anaknya misalnya, habis buang air besar atau buang air kecil, maka kalau dia bisa menyemprot dengan jet shower atau di sebagian water closet ada namanya showernya ada washer, dan hilang objeknya, hilang bendanya dari sisi warna dan uh, terlihat ya secara zahir,
Maka jika ini sudah hilang, tiga sifat ini, maka anak tersebut sudah suci dan orang tuanya tidak perlu menyentuh kotoran tersebut. Kalaupun misalnya orang tua ini harus menyentuh kotoran tersebut menggunakan alas, atau mungkin dia uh, terkena kecipratan misalnya, itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Yang penting dia segera hilangkan, dia segera bersihkan. Nah, Allah alam. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban. Bisa ada waktu Ustaz? Nah, labas. Baik. Bismillah, afwan Ustaz. Bisakah seorang ibu memberi ancaman kepada anak laki-lakinya yang telah baligh yang meninggalkan solat fardu dengan ancaman ibunya akan meninggalkan mereka dan tidak akan mengurus mereka lagi dalam hal apapun, sekadar untuk menakutinya Ustaz. Ah, nah, ini berkaitan tentang pendidikan ya, tentang pendidikan. Dan ini akan berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Tadi kita katakan bahwasanya mendidik anak itu bukan hanya pada satu level usia, bukan hanya pada satu momen, ini panjang. Sehingga kita terkadang memberikan satu solusi cocok untuk sebagian orang, mungkin tidak cocok pada orang yang lain. Sehingga mudah-mudahan ini bijak untuk dipahami secara umum. Intinya, di dalam Sunan Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bolehnya kita untuk bersikap sedikit lebih keras terhadap anak jika dia sudah berusia 10 tahun namun dia belum mengerjakan sholat. Namun dia belum mengerjakan sholat. Dan kata Nabi SAW, "Wadribuhum alaihi wa hum abna'u asyar." Dan pukul anak kalian kalau seandainya sudah berusia 10 tahun tapi belum juga sholat. Jadi perintahnya itu pukul. Adapun ancaman seperti tadi, maka dilihat kalau seandainya memang itu bisa memberikan efek jera pada keluarga tadi, mungkin bisa saja dilakukan karena mungkin orang tuanya tidak bisa melakukan hal yang lebih dari itu terhadap anaknya. Karena anaknya mungkin kalau secara fisik melawan dan seterusnya. Intinya akan berbeda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, tapi hati-hati jangan sampai sebagian anak di usia seperti itu justru sifatnya menantang dan seterusnya karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi untuk memukul anak ketika usia 10 tahun. Pukulan ini bertujuan adalah untuk memperlihatkan secara visual kepada anak bahwasanya orang tua tidak setuju dengan yang ia lakukan. Karena pukulannya pun bukan pukulan yang menghardik. Kita tuh nyuruh anak kita untuk sholat, itu bukan kita lagi balas dendam, bukan untuk, enggak. Karena menyuruh anak itu bukan hanya satu hari, dua hari. Artinya kalau dia nggak bisa hari ini, kita langsung mengeluarkan senjata pamungkas, langsung menggunakan rudal balistik misalnya. Oh, nggak bisa. Kalau hari itu dia belum bisa, kita perlihatkan bahwasanya kita nggak setuju. Salah satu bentuk ketidaksetujuan kita adalah dengan memukulnya. Terus seperti itu, kita berusaha untuk mendidik mereka, membimbing mereka, bukan hanya satu hari. Kalau saran saya sih itu tidak dilakukan, tapi cari metode-metode ucapan yang lain atau tindakan secara visual yang lain yang memperlihatkan kepada sang anak bahwasanya kita tidak suka dan tidak setuju kalau dia meninggalkan sholat. Demikian Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini pertanyaan yang masuk banyak pendidikan anak Ustaz. Anda baca lagi Ustaz ya. Nah, Apa Ustaz, apa nasihat untuk anak yang sedang mulazamah namun kadang futur dalam murajaah, mengeluh capek saat les bahasa Arab dan sesekali malas meski tetap berusaha istiqomah. Serta bagaimana agar orang tua mudah sabar melihat keadaan anak seperti itu. Syukran jazakallah Ustaz. nah, ini sifat manusiawi yang tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Bahkan sekelas para imam dahulu, mereka menceritakan yang seperti ini. Makanya dahulu mereka ada namanya bab tarwih ani nafs. Bab refreshing, healing. Nah itu ada di dalam kitab-kitab ada penuntut ilmu. Salah satu manfaatnya, karena memang manusia ini secara naluri mereka memiliki momen-momen futur. Momen-momen mereka sampai kepada titik down. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, likulli amalin syirrah, likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa-masa klimaks seorang semangat dan ada masa-masa down dan futur.
semangatnya turun. Maka pada kondisi seperti itu, kalau seandainya datang momen-momen futur, tidak mengapa seorang sedikit refreshing, mungkin dia piknik, atau mungkin dia sekadar uh, melakukan hal-hal yang mubah. Ini masih diperbolehkan. Selama dia masih istiqamah, mungkin murojaahnya dikurangi sedikit porsinya, ini masih boleh. Tapi ingat, terus diingatkan anak-anak yang seperti ini, silakan mereka kalau sedang datang masa futurnya untuk sedikit istirahat, tapi jangan jadikan itu sebagai gaya hidup. Kalau hanya sekadar selingan, maka ini sah-sah saja. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengajak sahabat-sahabatnya untuk lomba onta. Iya, ini sekadar healing saja. Sekadar healing. Demikian Allah a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan masuk lagi tentang bagaimana mengajarin anak biar solatnya nggak cepat-cepatan. Umur 7 tahun. Bagaimana Ustaz? Udah biarin aja yang penting sholat ya. Anak 7 tahun, 8 tahun. Udah yang penting mereka sholat aja dulu. Yang penting mereka mencintai sholat. Karena kalau kita sudah terlalu berikan tekanan, takutnya mereka ini trauma dengan sholat. Iya. Karena Nabi SAW pun tidak langsung menekankan secara ah apa namanya, secara paksa di dalam Sunan Abu Dawud yang kita bacakan tadi, muru auladakum bis salati wahum abna sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka 7 tahun. Perhatikan 7 tahun mereka mereka salat tuh, dilatih, diajar. Wadribuhum 'alaiha wahum abna ashar. Kalau mereka nggak salat sementara usia 10 tahun sudah masuk, maka pukul. Menunjukkan di sini kalau belum sampai 10 tahun, maka di situ tingkat toleransi kita terhadap anak ini harusnya lebih longgar. Karena memang Rasulullah itu belum menekankan, belum maksain gitu loh. Tunggu 10 tahun. Dan kita harus paham fiqih hadis. Namanya mafhumul mukhalafah. Kalau yang dipukul itu kalau udah masuk 10 tahun, berarti kalau belum 10 tahun, ya udah yang penting mereka mencintai sholat dulu. Mereka senang sholat dulu. Adapun tentang tumak nina dan seterusnya, iya, kita ingatkan aja terus. Jangan pernah berhenti untuk ingatkan, contohkan secara visual. Karena anak-anak itu lebih senang melihat contoh secara visual daripada hanya diperintah dengan kata-kata. Demikian Allah. Ya Allah Ustaz. Ada lagi masuk Ustaz tentang bagaimana jika memasukkan anak ke pondok tapi anak masih usia 10 tahun. Qadarullah anak yatim Ustaz. Khawatir terpengaruh lingkungan yang kurang baik. Silakan Ustaz. Nah, memasukkan anak ke pondok sebenarnya bukan hal yang buruk. Bukan hal yang buruk. Uh, Kalau apalagi kalau misalnya anak yatim. Ini sah-sah saja dan lebih kondusif menjaga mereka. Karena memang kita harus sadar tidak semua kondisi kaum muslimin itu pada kondisi ideal. Bagi anak-anak yang punya orang tua misalnya, yang orang tuanya teredukasi dengan baik dari orang tuanya juga kakek nenek dari anak-anaknya, ada sebagian orang tua yang mereka memilih anaknya homeschooling, diajari semua sama ayah ibunya. Ini pendidikan yang paling ideal. Karena tentunya ketika ayah ibu yang mengajari langsung anaknya, berbeda dengan guru-guru di sekolah yang mengajari anaknya. Ini hal yang manusiawi, kita paham itu. Tapi kan tidak semua orang kondisinya itu ideal. Banyak orang yang mereka harus mencari nafkah, kerja, berangkat sebelum subuh, pulang setelah Isya misalnya. Yang mereka tidak mungkin untuk memegang sendiri untuk mengajari anak-anak. Maka Alhamdulillah kaum muslimin pun mereka menggugurkan kewajiban-kewajiban sesama kaum muslimin. Ada yang membangun pesantren, ada yang mungkin anaknya khawatir masih kecil dipondokin, ada yang bangun sekolah dengan full day school yang enggak nginep tapi belajarnya dari pagi sampai sore misalnya. Intinya semuanya ini baik, tinggal kita melihat kondisi kita tuh di level yang mana. Karena kalau kita menuntut semuanya ideal, idealnya itu adalah homeschooling. Orang tua yang langsung mengajari anaknya. Tapi kan nggak semua bisa seperti itu. Kalau nggak bisa, pilihkan untuk full day agar anak ini masih bisa bertemu orang tuanya setiap hari walaupun hanya di sore atau malam hari.
sampai subuh misalnya, itu juga baik. Kalau memang tidak sanggup juga, maka anak-anak di pondokan ini luar biasa nih. Di pondok mereka bisa mendapatkan lingkungan yang kondusif sesama anak-anak yang satu frekuensi. Begitu juga lingkungan pesantren yang Islami. Insya Allah semuanya baik. Hanya saja tentunya kita masing-masing menyadari levelnya berada di mana. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Baik Ustaz, Ana mengakhiri pertanyaan. Barangkali pertanyaan tentang pendidikan anak-anak ini ada pertanyaan. Dalam pendidikan anak-anak, setiap orang tua mau menjadikan anak-anaknya baik dan soleh. Namun, orang tua mungkin terlepas pandang dalam urusan ini. Mungkin anak-anak juga punya harapan mau mempunyai orang tua yang soleh, yang lemah lembut dan baik. Bagaimana kita sinkroniskan kedua harapan ini, Ustaz? Nah, betul sekali, betul sekali. Iya, mengharapkan anak yang saleh tentunya baik karena selain menjadi penyejuk mata di dalam kehidupan dunia ini, juga akan memberikan investasi yang tidak ada putusnya di hari kiamat kelak. Hanya saja kita harus sadar bahwasanya kita semua kembali kepada Allah, bertanggung jawab akan amalan masing-masing. Allah berfirman di dalam surat An-Najm, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Setiap orang hanya akan dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Maka orang-orang yang mengharapkan anak-anaknya saleh ini sangat baik. Tapi jangan lupa setiap kita mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Yang kita harapkan dari anak kita hanyalah syafaat. Tapi apakah kita bisa pastikan syafaat itu bermanfaat untuk kita? Belum tentu. Karena tidak setiap orang ingin memberikan syafaat kepada orang lain, maka syafaat tersebut diterima. Karena banyak keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Rasulullah, bahkan ayah dan ibunya, Rasulullah ingin memberikan syafaat. Tapi karena keduanya wafat di atas agama selain Islam, maka Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hal tersebut. Begitu juga kepada pamannya Abu Talib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib bertanya, sesungguhnya pamanmu itu Abu Talib sudah memberikan banyak hal kepadamu wahai Muhammad SAW. Apakah engkau bisa memberikan manfaat baginya di hari kiamat kelak? Kata Rasulullah, nggak bisa. Aku hanya bisa sedikit meringankan yang Allah izinkan, yaitu seharusnya dia menjadi penghuni neraka paling dalam, tapi Allah ringankan dia dengan menjadi penghuni neraka yang paling dangkal, penghuni neraka yang paling ringan azabnya, yang dipakaikan dua sendal dari bara api, dengannya kepalanya, otaknya mendidih. Maka kita harus sadar ini, betul kita menginginkan anak kita yang saleh, tapi jangan lupa sebelum kita menyuruh orang lain, jadilah kita saleh terlebih dahulu. Demikian Allah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas nasihat penjelasan dan masukan yang banyak sekali. Semoga apa yang kita dapat hari ini berupa ilmu yang bermanfaat. Dan Ustaz berkenan untuk tausiahnya ataupun gimana Ustaz? Nah, nah, nah. Fasyahid nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haqqul Mubin, dua nama yang mengajarkan kepada kita tentang keberhakan ibadah dan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, tidak ada keraguan pada wujudnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada pengaturan, pada penciptaan langit dan bumi ini dan seluruhnya. Maka seorang yang mengetahui nama ini dan nama Allah Al-Mubin yang selalu memberikan penjelasan kepada manusia, petunjuk agar mereka tidak tersesat di kehidupan dunia ini menjadikan kita semakin uh, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah selalu inginkan kita kembali kepadanya dengan memberikan penjelasan tentang jalan-jalan yang mengantarkan kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kita tersesat tanpa ada bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat
Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.